Halo semuanya, hari ini kita akan mengobrol santai tapi mendalam tentang satu topik, yaitu filsafat ilmu sebagai fondasi dan pisau analisis pendidikan. Singkatnya, kita akan melihat bagaimana cara berpikir filosofis bisa membantu kita menjadi pendidik atau pengamat pendidikan yang lebih kritis. Pertama, mari kita lihat hubungannya. Filsafat ilmu dan pendidikan seperti sahabat karib yang saling membutuhkan atau sering disebut hubungan simbiotik. Filsafat ilmu itu perannya seperti kompas yang memberi arah dan teori. Sedangkan pendidikan adalah praktiknya di lapangan. Lalu apa sih fungsinya? Ada 3 peran utama filsafat di sini. 1. Sebagai penjaga atau ontologi. Ia memastikan manusia tetap dipandang sebagai manusia, bukan mesin. Kita mendidik orang agar bijak, bukan cuma jadi robot pekerja. 2. Sebagai penguji atau ilmiah. Ia memastikan cara kita mengajar itu ada dasarnya, bukan cuma katanya, harus sistematis dan objektif. Yang ketiga, sebagai penanam nilai atau aksiologi. Ia memastikan pendidikan kita punya moral. Jadi, bukan cuma pintar otaknya, tapi juga baik hatinya. Tapi jangan salah, pendidikan juga berjasa buat filsafat ilmu. Kelas-kelas tempat kita mengajar itu adalah laboratorium hidup. Ketika kita mencoba metode baru dan berhasil, itu jadi data baru buat para filsuf untuk merumuskan teori. Masalah di sekolah seperti zonasi atau kesenjangan itu memicu refleksi kritis. Filsafat jadi terus berkembang karena harus mencari solusi atas tantangan nyata di sekolah. Nah, ini bagian yang paling seru. Filsafat punya pisau untuk membedah masalah pendidikan lewat 3 sudut pandang. Yang pertama, ontologi. Kita tanya, apa sih hakikatnya? Misalnya, di era AI sekarang, apa sih arti pintar yang sebenarnya? Dan yang kedua, epistemologi. Kata tanya, gimana cara belajarnya? Mana yang lebih oke? Menghafal atau praktik langsung? Yang ketiga, aksiologi. Kita tanya, untuk apa? Ilmu yang kita pelajari di sekolah itu manfaatnya apa buat masyarakat? Mari kita lihat praktiknya di Indonesia. Kurikulum Merdeka. Ini adalah perubahan cara pandang dari epistemologi. Dulu siswa cuma disuapi atau objektivitisme, sekarang siswa membangun sendiri pemahamannya atau yang disebut konstruktivisme. Project Based Learning. Ini aplikasi dari filosofi belajar lewat pengalaman. Yang ketiga, zonasi. Ini soal aksiologi atau nilai keadilan. Tujuannya supaya semua anak dari manapun asalnya punya kesempatan yang sama buat sekolah di tempat yang bagus. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu bukan cuma buat orang-orang di perpustakaan. Ia adalah alat bagi kita semua untuk memastikan pendidikan tetap berada di jalur yang benar, yaitu untuk memanusiakan manusia. Dengan filsafat, kita punya dasar yang kuat dan tujuan yang mulia.